Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman dari Paguyuban Duta Suara Ponorogo DSP dan seluruh sponsorship yang mendukung acara kegiatan pada pagi hari ini. Dan saya ucapkan untuk seluruh teman-teman, konco-konco pecinta audio sound system yang pagi ini hadir, mudah-mudahan dalam pertemuan kali ini ada berkah manfaat ke depan untuk teman-teman, yang mana kehadiran di pagi hari ini diharapkan untuk sebisa mungkin apa yang teman-teman niati datang dari rumah ke tempat ini, mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat. Yang kedua, mohon maaf iki jane nggih nok kene ngono ae jane enak jane mana dhuwur ngene jane ono kene jere sing kono gak ketok. Mboten napa-napa nggih, kula teninggil nggih. Oke. Iki kinten-kinten wong do teko sak menten kathahe niki kok enek sing gelem takok apa ora kira-kira niki. Nah, niki lho. Iki kok anggere enek sing ora takok nggih langsung wassalam ngoten mawon. Lah pripun? Niku judule napa niki? Judule apa Pak Bangkit iki? Oh, lah niki. Aku nek basa tuning niku terus eling radio FM. Goleki gelombangi grosok-grosok. Nggih, pada pagi hari ini dari teman-teman mengusung tema tuning dan mixing sound teropan nggih. Nah niki sing rada berat niki. Soalnya konco-konco niku nggih kasusnya nggih kathah, masalahnya nggih akeh, kadang-kadang nggih budreke rada luwung. Sebelum jauh menginjak ke pertanyaan demi pertanyaan, niki intine belajar sinau bareng ngoten nggih. Dadi niki mboten enten sing pinter blas. Pokoke sing pinter niki panitia. Soalnya saking pintere panitia niku sampai ngadakno ngeten iki dan ben do pinter bareng. Mungkin nek do anu sing pinter kan mboten enten sing takon mungkin nggih. Sebelum jauh mengenal apa itu namanya tuning, sistem ataupun sampai ke tahap mixing, mungkin dari teman-teman ini yang banyak sekali mungkin masih belum mengetahui atau mungkin masih belum mengerti apa itu yang namanya tuning. Bagian daripada tuning itu adalah penyelarasan, yang artinya menyelaraskan dari beberapa sumber bunyi dijadikan menjadi satu yang bisa untuk kita nikmati, kita dengarkan dengan baik. Nek masalah bener mungkin gampang, soalnya kadang beneri mungkin dewi-dewi nggih. Pokoknya yang penting dirungokne ketok genah, bisa dinikmati. Yang perlu diketahui bahwasanya yang namanya tuning itu merupakan basic dasar di dalam dunia audio, yang mana sebelum jauh kita menginjak ke yang namanya mixing dan lain-lain itu, yang namanya sistem tuning ini sebisa mungkin harus sudah tertata dengan sedemikian rupa, dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang sudah kita jadikan sesuai ketentuan dari apa yang kita pilih. Berkenaan dengan tuning tersebut, yang paling baku kita harus mengenal yang namanya gelombang suara.
Niki sing diolahan swara nggih. Nah, sedangkan suara itu sendiri dari angka-angka yang sudah sering kali kita dengar, yang sudah sering kali kita amati, mulai dari 20 Hz sampai 20 kHz, itu adalah angka-angka yang memiliki nilai panjang gelombang yang berbeda-beda. Jadi paling tidak sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus mengenali dulu apa yang kita kerjakan, apa yang akan kita hadapi. Nah, berkenaan dengan gelombang suara itu dia memiliki putaran yang dinamakan lambda. Putaran suara dalam kurun waktu tertentu, itulah yang disebut panjang gelombang. Nah, mungkin ini dari teman-teman yang konco-konco niki sudah banyak apa belum yang memahami atau mengerti tentang panjang gelombang nih? Tenan pora niki. Niki kula kuwatire kula gek tang digeroi yo aku. Wis roh kabeh tapi meneng mawon. Ngono kadang genten kok wis roh meneng wae tapi dereng ngono. Akhirnya mungkin ngawur. Yang baku setidaknya kita mengenali dari angka-angka dari nilai-nilai frekuensi tersebut itu, supaya dengan tujuan kita mengenali, memahami bunyi dari tiap-tiap angka itu akan mempermudah kita untuk melakukan proses yang namanya tuning. Karena kalau kembali lagi kini habitate teropan biasanya nggih pokoknya disetel, diunekke, dirungokne, dirasakne, iki wis ketok menak, empun. Biasanya seperti itu. Yang sering dilakukan oleh teman-teman terkadang baik itu di rumah maupun di lapangan, itu yang jauh lebih sering seperti itu. Nah, dari basic tuning system itu sendiri, apa yang akan kita lakukan terhadap sistem tuning yang akan kita kerjakan itu, setelah kita mengenali yang namanya nilai-nilai angka frekuensi di dalam audio sound, kita harus mengenali alat-alat yang kita gunakan, baik itu dari loudspeaker, baik itu dari box loudspeaker, power amplifier dan lain-lain, yang mana penentuan jatuhnya angka-angka yang akan kita tentukan itu berdasarkan dari apa yang kita punya dan apa yang kita pilih. Terkadang yang banyak menjadi konflik, yang banyak menjadi kendala daripada teman-teman itu sendiri, terkadang didelok dirungokke aki menak, mungkin ki teko omah gawe dengan harapan membikin sesuatu itu agar supaya nek misalnya gak iso mirip nggih setidake meh padha kaya sing didelok, kaya sing dicontoh nggih. Mriki mosok akeh ngoten niku. Ndelok ningali ki terus diangen-angen teko omah, kadang enek sing sangu rapia barang sret teko omahku ki sakmene. Kathah nggih. Padha aku biyen ngono. Intinya dari hal-hal tersebut itu sebenarnya dari situ banyak sekali pelajaran buat kita, yang mana bahwa dari situlah awal dari kita itu untuk bisa mengerti
yang namanya tuning. Nah, dalam bahasan tuning ini sendiri itu ada beberapa kategori, tergantung dari apa yang kita hadapi di situasi dan kondisi lapangan. Nah, ini kowe enak maju ngene lho sakjane, sing kosong-kosong diiseni ning nguri kok. Mungkin sing teko nguri ben ning nguri ngono lho. Apa paling ngindari AC iki kademen ya? Nggih, gak nyepen apa? Mboten napa-napa, tenang mawon. Mengke nek aja sungkan-sungkan. Mengke nek misale kok do pengen break ngacung, break riyen do rokokan ten jaba gak apa-apa. Break mungkin diteruske meleh. Nggih, ngoten meleh nggih. Oh, wis cocok. Padha karo aku maksude. Wis wong ken mlebu ket wau iki jelas wis angen-angen kok bar kene tutup ruwapet kabeh iki kadung teko ngisor sangu kon dhuwur gak kena dienggo. Pun tenang mawon pokoke suwante mboten sado izin, intinya ayo bareng-bareng dalam pertemuan kali ini belajar bareng. Sing dereng ngerti gek ditangkletne, sing wis ngerti menawa kula dereng ngerti kula tak ganti takok. Ngoten mawon nggih. Mungkin dari prakata atau pembukaan tentang apa itu basic daripada tuning system itu sendiri, mungkin dari teman-teman ini enten sing wis gak betah, enten sing pun ngempet do pengen takok, monggo untuk mengawali. Intinya jangan sampai pertemuan ini gek do meneng-menengan ngoten mawon. Meneng terus ndelokke wong sing didelok wong edan. Niki pun mboten beres kabeh mungkin malah. Jadi mungkin dari beberapa sistem tuning, dari beberapa sistem way yang digunakan, mungkin dari beberapa teman-teman ini ada yang mengalami kendala, baik itu mulai dari sistem BIM, sistem passive loudspeaker. Monggo ayo dibedah bareng-bareng, dionceki bareng-bareng dengan tujuan mungkin nek dionceki ben do ngerti kabeh termasuk kula. Monggo sinten sing badhe ngawali? Wis takok-takok kabel pedhot piye carane nyambung ngoten gak apa-apa. Nggih nek bingung. Soalnya kadang ngeten iki terkadang badhe takok niku koyok-koyok tapi mungkin terus moro-moro nek wis roh mik ngono iki do wedi. Do sungkan takok. Padahal nek jajali mik teng omah nggih ra karo-karuan. Cek satu. Gak barbar. Tapi nek ngadep ngeten iki dikai mik no wedi. Monggo untuk mempersingkat waktu. Pun to mungkin nek masalah bare arep jam pira kula siap. Nginep berapa apa ya Mas? Ya, sak kesele mon. Dibuka Mas Dodot ya? Nggih, monggo. Oke, sebelum kita buka dari panitia ada pesan khusus. Mohon untuk peserta tidak live di medsos nggih. Baik TikTok, IG maupun di Facebook. Ngaten nggih? Nggih. Jadi wanti-wanti teman-teman panitia nyuwun panjenengan tidak live di medsos. Ngaten nggih? Dan juga Mas Dodot ada beberapa pesan dari teman-teman sponsor bahwa acara seminar audio untuk pagi hari ini disponsori oleh Alfa Elektronik Ponorogo yang beralamatkan di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 73 Bangunsari Ponorogo. Tentunya Anda sudah tidak asing lagi berbelanja barang berkualitas dengan harga pas untuk penjenengan semuanya. Dan juga disponsori PT Data Buana Nusantara DBN menerima pasang wifi yang beralamatkan di RT 2 RW 1 Ngabahan Kalisat Bungkal. Nah, pasang wifi. Wah, ini juragan internet ya. Terima kasih buat PT Data Buana Nusantara dan juga Lucky Service elektronik dan juga Pro Audio Bedingin Sambit Ponorogo, sponsorship kita untuk pagi hari ini. Silahkan dibuka pertanyaan untuk para peserta.
Monggo panitia. Nah, monggo yang mau mengawali dari awal-awal basic yang sudah disampaikan, mungkin dari basic-basic awal tadi enten gek sing dereng paham, utawi nek enten sing pun paham tapi kok gek mengalami sesuatu, monggo. Niki soalnya biasanya nek mboten gek ditakoni ngoten niku mboten enten sing takok nggih kancane do muweneng ngenteni sapa sing ngawiti iki. Tenane izin Mas Dodot. Nggih, biasane ngoten niku penyakite. Mungkin nek juajal temuah ngoten ku miki walah sok kali nyuweteli efek ngoten niku lho. Nggih. Biasane suwi ngoten, seweneng. Iki untuk saya yang akan mengawali Mas Dodot. Nggih, monggo. Aku takon panitia iki mung ya ora ngerti, ternyata untuk biografi juga belum menjelaskan. Perkenalan juga enggak apa-apa panjenengan. Opo sik Joko, sik Bujang, daleme ngendi? Lah aku mung takon ya nyauri Mas Bangkit ki lho yang koneksi pertama. Ternyata saya ragu, Bojonegoro apa Bluro ya? Oh niku lho. Perlu di share, monggo. Oh. Ada yang pengen tanya-tanya juga. Oh, ngoten. Apa sedih bojo porong kun? Aduh. Niki Lah iya. Lah iya to Mas. Lah iya. Iki nek pitakon-pitakon ngoten niku iki rada berat iki. Lagi kabeh pengen krungu biografinya anjir. Kleru sak jalan iki. Ki mujane pertanyaan dibuka pokoknya aja takok bab masalah keluarga ngono sakjane. Kleru kok niki pun kadung bisa. Nek kleru siji sik songo kok ya bener. Monggo langsung mawon dari teman-teman, mungkin ge ana sing boke niki ora bener utawa rumah saku wis tak garap bener kok ora penak diterapne kok ora sesuai, monggo sampai nek ngenteni kok tambah kesuwen. Nah gitu monggo disilahkan teman-teman nggih. Tua kok tek 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 mengke nek kesel nang do ngacung jebret istirahat sik ngono lho maksudnya. Monggo. Mosok kayak ngenteni diduduk tik 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 ngono. Aja ta cah. Bebas, pertanyaannya bebas. Jadi mungkin mulai gek niku bingung ngarep tuku nopo, bingung ngarep bangun sistem sing model nopo. Kangge terutama kangge teropan, monggo. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya Cak Dodot, pengertian limit DLMS antara attack, release dan threshold. Biasanya itu untuk setting limit biasanya sering nggak pas atau sering kebobolan untuk DLMS-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalih Bapak sinten? Bapak Agus Nangin. Oh, Gus Nain nggih. Wah. Niki mungkin dadi kados Pak Yai. Nggih Gus. Berkaitan dengan yang namanya limiter, perlu diketahui bahwa kinerja limiter itu memang dia fungsinya untuk membatasi, tapi ingat bukan berarti gek nek dibatasi niku gek terus digiyenjot speakere ora brodol. Niki sing biasanya rata-rata salah mengartikan fungsi daripada limiter itu sendiri. Pasang wae limiter jebret terus oledokne jeleng sampai ngene-ngene suarane digenjot, nggih percuma. Arti daripada limiter itu sendiri dia membatasi, jangan sampai terutama yang namanya power amplifier itu mempunyai batasan yang dinamakan titik clipping atau peak. Nah, untuk menghindari itu tersebut, itu kita bisa menggunakan fasilitas di dalam DLMS atau di dalam analog yang namanya limiter atau limiting process. Nah, limiter sendiri itu dia proses
Bukan berarti ketika kita memasang atau menggunakan sebuah limiter itu akan membuat loudspeaker kita menjadi aman, tidak putus. Ini mboten. Tapi yang perlu diketahui, kerja limiter itu menentukan batasan dari power amplifier. Sebisa mungkin power amplifier itu ketika kita gunakan itu tidak mencapai titik puncak max. Karena ketika mencapai titik puncak itu yang rata-rata terjadi, apalagi terutama untuk di kelas-kelas hajatan menengah ke bawah atau teropan, itu yang sering itu ketika power amplifier itu mencapai di titik puncak, itu dia sudah tidak memiliki nilai signal atau gelombang yang benar-benar linier, atau bisa disebutkan dengan singkat, ketika di titik puncak, maka ketika diforsir secara terus-menerus, power amplifier kita itu akan mengeluarkan sinyal kotak atau yang disebut dengan arus DC. Nah, itulah yang membuat komponen loudspeaker kita itu bisa menjadi putus atau terbakar. Sekecil apapun nilai DC ketika masuk ke dalam loudspeaker itu sudah akan bisa merusak komponen daripada loudspeaker kita. Itu fungsi daripada limiter. Nah, fungsi daripada threshold, attack, release itu sendiri sesuai dengan fungsi daripada limiter, yang mana threshold itu adalah ketentuan atau parameter yang digunakan untuk membatasi mulai dari minus 60 sampai 0. Biasanya ada yang di titik 0, ada yang lebih. Biasanya maksimal ketika plus itu ada yang di plus 16 dB atau plus 20 dB. Nah, sedangkan rata-rata titik puncak itu rata-rata berada di posisi 18 dB. Kalau ketika kita menggunakan limiter, yang paling baik ketika menggunakan limiter itu, sebelum limiter itu diaktifkan, teman-teman bunyikan semaksimal mungkin sampai batasan power amplifier kita itu mencapai titik klip. Lagi piye mas carane? Ketika power itu sudah mencapai titik klip, barulah teman-teman itu menggunakan limiter. Barulah parameter daripada limiter itu dikerjakan sampai ketika pada hentakan yang tertinggi itu, yang awalnya tadi di power amplifier itu muncul atau indikator klip itu nyala, itu menjadi tidak nyala. Nah, itu berarti fungsi dan ketepatan kita menggunakan limiter itu sudah benar. Nah, sehubungan dengan threshold yang sudah kita atur, di situ ada parameter yang namanya attack release. Attack release itu parameter sebuah waktu, yang mana attack itu menentukan seberapa cepat sinyal dari sinyal sumber asli yang masuk ke sinyal threshold limiter. Itu fungsi daripada parameter attack. Fungsinya dia menentukan seberapa cepat dan lambat sinyal yang masuk ini, dia mau langsung masuk ke limiter atau dijeda beberapa waktu dalam satuan milisecond baru dia masuk ke proses limiting. Itu attack. Sedangkan untuk release time sendiri di dalam limiter itu kebalikan daripada attack. Release itu kembalinya sinyal yang sudah diproses dalam limiter kembali ke sumber sinyal asli. Itu fungsi daripada parameter limiter.
Jadi sebisa mungkin, nah disinilah yang harus kita amati dan kita cermati benar-benar. Jadi penggunaan limiter itu bukan difungsikan untuk pengaman loudspeaker. Ketika sinyal atau sinus gelombang di dalam power amplifier ataupun di DLMS atau Digital Loudspeaker Management System itu sudah mencapai titik puncak, yang mana sinyal itu sudah tidak linear lagi, yang awalnya seperti ini linear, kemudian dia menjadi kotak seperti ini. Nah, di dalam sinyal kotak inilah perubahan dari arus linear, arus AC itu menjadi DC. Itulah yang bisa merusak komponen loudspeaker kita. Mungkin sudah sering teman-teman, iki tak limit mas, tapi jebol. Iki wis tak limit ngene mas, tapi brodol, kok gosong. Bukan, limiter itu sebuah parameter untuk membatasi, tapi bukan untuk menyelamatkan. Ketika suara itu sudah mencapai titik puncak, ya berarti di situ batasan kita bekerja. Ojo dipaksane disurung meneh. Nek disurung, semakin arus yang masuk ke dalam threshold itu semakin banyak, gain reduction yang diredam oleh limiter itu semakin banyak, maka tegangan arus DC yang keluar itu juga semakin besar. Itulah fungsi daripada limiter, dan berikut sebagai fungsi dari parameter yang ada di dalam limiter, baik itu threshold, attack, release. Mungkin ada tambahan lagi atau ada yang belum jelas tentang masalah limiter serta parameter limiter. Nek kurang jelas takoke meneh. Ngapunten Kang Dodot. Ada tambahan Mas Nangin? Oh pas, nggih. Niki pancen Gus. Gus Nangin. Nggih. Nggih. Soalnya mulane kula rada hati-hati soalnya sing tanglet Gus. Gus, nggih. Nek mboten hati-hati wah bahaya mungkin. Terima kasih untuk penjelasannya dan juga tentunya pencerahannya menjadi bahan dari teman-teman saya untuk menimba ilmu. Dan satu formasi lagi yang mendukung acara pada seminar audio kali ini. Terima kasih kepada TD Audio Ponorogo, jual beli spare part di Jalan Raden Wijaya, nomor 28A, Kebon Kadipaten Ponorogo. Tawaran untuk Anda yang ingin berbelanja, disilahkan. Dan juga Ponorogo WiFi, menerima pasang WiFi, Karanglo Kidul Jambon. Sekarang zamannya era internet, doyan ngenet untuk semua generasi, apalagi generasi Z. Tentunya pilihan terbaik untuk Anda dari Ponorogo WiFi, dan juga Putra Teknik AC, servis AC dan juga sewa AC, Janti Selahung. Oke, tentunya satu formasi yang sangat kita harapkan menjadi partnership, partner kerja bersama teman-teman dari Duta Suara Ponorogo. Lanjut untuk pertanyaan yang berikutnya, disilahkan untuk forum. Monggo.